Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu pagi ini kita kembali beribadah dari rumah kita masing-masing, yaitu secara online. Namun biarlah kiranya tidak mengurangi semangat kita untuk menjalankan ibadah kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengangkat pujian dari nyanyian rohani Metodis nomor 26, Ciptaan Bapakku. Nyanyikan ayat yang ketiga. Ciptaan Bapakku, ingatlah Sang Raja menciptakan perdamaian bagi manusia. Ciptaan Bapakku, perbaikan berberi, karena darah domba Allah tercurah di bumi. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau yang masih memberkati kami Tuhan, melalui kesehatan yang Kau berikan ya Bapa, melalui makanan dan minuman kami Tuhan yang bisa kami nikmati setiap hari, melalui perlindungan-Mu Tuhan ketika kami beraktivitas baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami kembali datang Tuhan ke hadapan-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan puji-pujian ya Bapa, dan juga untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan, kami tidak berada di dalam gereja ya Bapa,
Kami berada di dalam rumah kami masing-masing Tuhan. Tetapi biarlah kiranya ya Bapa, Engkau yang hadir dalam hati kami Tuhan. Roh Kudus-Mu ya Bapa yang mengisi hati kami ya Tuhan. Sehingga biarlah ya Bapa, kami dapat mengikuti ibadah ini Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hanya bertujuan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali mengangkat pujian dari nyanyian rohani Metodis nomor 167, Tuhan Kau Gembala Kami. Nyanyikan ayat yang ketiga. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina mencela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Amin. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan secara beresponsoria yang diambil dari Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 19. Mari kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 19, demikianlah firman Tuhan. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendangkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ia, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup.
Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana aku kubalas kepada Tuhan segala kebajikan kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan, Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Bersama-sama di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem, haleluya, amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Bapak Ibu, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu lagu penyembahan bagi Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Melalui pujian ini kita mau nyatakan kepada Tuhan bahwa kuasa-Nya tidak terbatas. Semua hal, bahkan hal yang mustahil dapat Dia lakukan bagi kita. Kita nyatakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Nyatakan kembali, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya,
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin. Nyatakan di saat ku tak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, nyatakan kembali di saat ku tak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika berjalan, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, tapi Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita berdoa, jemaat Tuhan yang terkasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Hari lepas hari kami ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami kembali akan menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan. Urapi setiap kami, biarlah kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam jalan Tuhan, di dalam pusat kehendak-Mu, sehingga apa yang Engkau sudah rencanakan di dalam kehidupan kami terjadi bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena kebesaran kasih dan kuasa-Mu berlaku atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Sudah semakin rindu kita karena sudah sekian belas minggu tidak bertatap muka, ya. Tetapi mari kita terus mengharapkan sesuatu yang baik di tengah-tengah situasi yang kelihatannya belum baik. Tetapi saya mau katakan situasi hari ini menjadi lebih baik, ya, karena Allah berkuasa atas kehidupan setiap orang dan setiap kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, beberapa hari yang lalu, kalau saya tidak salah hari Rabu, gitu ya, ada satu jawaban doa yang Tuhan berikan kepada saya, dan jawaban itu Tuhan berikan kepada saya membuat hidup saya menjadi rasa lebih hidup, ya. Saya merasakan kehidupan ini menjadi lebih hidup. Karena begini Bapak Ibu jemaat Tuhan, jujur kita harus katakan dan kita harus akui, ya, segala sesuatu yang kita hadapi setiap hari kadang-kadang gak sesuai dengan harapan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kadang-kadang ada situasi-situasi, kejadian-kejadian yang tidak bisa kita kendalikan. Sehingga ketika itu berjalan dengan waktu yang cukup lama, tanpa kita sadari akan berpengaruh kepada kehidupan iman kita. Tapi puji Tuhan, satu kebahagiaan untuk kita, ya, ketika kita ada di dalam situasi seperti itu, kita selalu mendapatkan jalan keluar. Dan hari Rabu itu saya secara tidak sengaja, ya, pagi-pagi seperti biasa kami minum minuman hangat, ya,
Kebetulan pagi itu saya hanya minum air putih hangat, ya, karena beberapa malam sebelumnya saya sudah cukup banyak minum kopi, jadi saya tidak mau minum yang manis-manis. Nah, seperti itu. Dan ketika pagi hari itu ada firman yang saya dengarkan, firman itu begitu hidup di dalam hati saya, di dalam diri saya. Kenapa saya katakan begitu hidup? Karena ketika saya tidur pun sepertinya saya merasakan firman itu terus terngiang-ngiang di telinga saya, terus terbayang, terhafal di pemikiran saya. Ya. Sampai di dalam tidur pun saya berkata begini kepada Tuhan, Tuhan, apa maksud Tuhan dengan ayat ini? Apa yang Tuhan mau ungkapkan dengan ayat ini? Ya. Dan selama ayat itu begitu kuatnya di dalam diri saya, akhirnya saya berkata begini kepada Allah, Tuhan, semakin aku pengen mengenal Engkau, semakin besar rasa penasaranku, pengen lebih tahu lagi, pengen lebih lagi dan lebih lagi. Ya. Dan puji Tuhan, dalam beberapa hari ini semua yang menjadi apa yang selalu saya gumuli di dalam hati pikiran saya, Tuhan jawab satu demi satu, ya. Tuhan jawab dengan begitu ajaibnya. Sampai-sampai kadang saya berkata, oh Tuhan, persoalan ini pun tidak ada seorang pun tahu. Seperti itu. Ya, Tuhan, aku menanyakan ini, aku bergumul ini, tidak ada yang aku cerita. Tapi Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kembali kepada kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Ketika kita menghadapi situasi-situasi yang katakanlah tidak sesuai harapan, atau kita sudah memprediksi, memperkirakan bahwa jadinya akan seperti itu atau seperti ini, Bapak Ibu, mari kita sama-sama kembali belajar. Mari kita mau kembalikan semua kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kehidupan kita bukan milik kita, kehidupan kita milik Dia. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya. Kejadian pasal 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Jadi kita mau baca ayat-ayat ini. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan sekalian. Bapak Ibu dapat menyimaknya, anak-anakku sekalian bisa menyimaknya, adik-adik juga bisa menyimaknya dengan Alkitab atau gadget masing-masing. Demikian firman Tuhan. Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre sedang ia duduk di pintu kemah waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar.
Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Bapak Ibu jemaat Tuhan, nats ini sering kita sudah dengar, tetapi ada satu bagian yang sering menjadi perhatian kita adalah ketika Sarah tertawa. Ya. Pada saat itu dalam suasana panas, terik, ya, Abraham sedang duduk di kemahnya, dia kedatangan para tamu, dan dengan ramahnya Abraham menyambut tamu-tamu ini, menawarkan hidangan, dan sementara tamu-tamunya duduk makan, dia berdiri. Dan kemudian di situ kembali, ya, Allah mengingatkan, mengulangi akan perjanjiannya kepada Abraham, bahwa dia akan mempunyai keturunan sekalipun usianya sudah lanjut. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan hanya Sarah yang tertawa ketika mendengar perkataan ini. Kenapa? Karena secara manusia memang sudah tidak mungkin. Sudah sama-sama tua, sudah mati haid, Sarah. Tapi kita jangan melihat ke sini. Saya mau mengajak kita menarik sedikit ke belakang. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu nanti tolong sempatkan untuk membaca, ya, membaca mulai Kejadian 15, perjanjian Allah tentang keturunan kepada Abraham. Ketika Allah datang kepada Abraham, ketika Tuhan pertama di dalam ayat ke-15, di Fatsal 15, ketika Allah datang kepada Abraham, apa yang Abraham katakan kepada Tuhan? Kepada Tuhan dikatakan demikian, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris." Ini kegalauan, ya. Kegelisahan hati Abraham terungkap di dalam Kejadian 15 ayat yang ketiga. Aku gak punya anak Tuhan, aku gak punya keturunan Tuhan, maka hambaku yang akan menjadi ahli waris. Tetapi lihat perkataan Tuhan, jawaban Tuhan ini luar biasa. Orang ini
tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Ketika Abraham mengungkapkan kegelisahan hatinya, situasi kondisi yang dia miliki, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan katakan apa? Bukan dia ahli warismu, tetapi anak kandungmu. Dan pada saat Abraham menerima pernyataan ini, dia bukan dalam kondisi muda, dia sudah tua. Dan Bapak Ibu, Kejadian 15 ayat yang ke-6, ketika Abraham percaya kepada Tuhan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya, kepada Abraham, sebagai kebenaran. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik. Ketika Abraham percaya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, itu dihitung sebagai kebenaran di hadapan Allah. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, itu berjalan. Janji itu berjalan. Setelah sekian tahun lamanya, janji itu diulangi lagi oleh Allah. Kenapa? Karena selama rentang waktu mulai Kejadian 15 sampai Kejadian 17, 18, ada beberapa peristiwa terjadi di situ. Di mana akhirnya lahirlah seorang anak bagi Abraham, tapi bukan dari Sarah, dari Hagar. Ketika ada janji Allah, ada rencana Allah, dan kemudian ada usaha, ada cara-cara manusia di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik. Apakah janji Allah itu, rencana Allah itu menjadi batal? Tidak. Janji Allah tidak menjadi batal. Tetapi justru Allah mengingatkan kembali Abraham kepada perjanjian itu. Allah mengingatkan kembali Abraham bahwa aku menjanjikan keturunan untuk engkau. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini kan sesuatu yang secara logika manusia memang wajar kalau Abraham dan Sarah pun tertawa. Karena yang tertawa bukan hanya Sarah. Abraham pun sempat tertawa ketika Allah mengatakan, aku akan memberkati Sarah. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberikan kepadamu seorang anak melalui Sarah. Ya, di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-16 dan 17. Di situ Abraham tertawa. Ada keraguan-raguan, ada sangsi. Padahal awalnya di Fatsal 15 dikatakan, lalu percayalah Abraham. Tetapi kemudian di Fatsal 17, ayatnya yang ke-17, tertawalah Abraham. Hal yang sama bisa mendapatkan respon yang berbeda. Awalnya percaya, setelah berjalannya waktu, Abraham mulai kembali sangsi. Dan ketika janji itu diulangi lagi, rasa sangsi itu ada pada Sarah. Artinya apa, Bapak Ibu saudara sekalian? Dua menjadi satu. Ketika pasangan kita ada keraguan, atau pada diri kita ada keraguan, itu pasti akan menular. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama, ketika Allah menjanjikan
ketika Allah membuat perjanjian, perjanjian itu selalu inisiatifnya dari Allah. Karena manusia tidak sanggup. Manusia tidak sanggup memegang perjanjian. Itu sebabnya selalu Allah yang mengulang-ulang perjanjian. Mengingatkan, aku menjanjikan, aku berkata, aku. Artinya Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara sekalian, kita diingatkan melalui peristiwa ini, kita diingatkan melalui nats ini, bahwa keberadaan kita manusia dipengaruhi oleh situasi, kondisi sekeliling. Dan kita manusia cenderung melihat apa yang ada di depan mata. Situasi kondisi yang ada di depan mata inilah yang menjadi pusat perhatian kita. Sehingga kadang kita menjadi lemah, kita menjadi sangsi, kita menjadi ragu, kita menjadi letih, kita menjadi lesu. Karena apa? Situasi kondisi yang kita hadapi membuat kita mempengaruhi kehidupan iman kita, mempengaruhi semangat kita, mempengaruhi rasa optimis kita. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Inilah luar biasanya, hebatnya Bapa kita. Ketika Dia menjanjikan, ketika Dia melakukan, ketika Dia sudah mengungkapkan, Dia akan tetap, Dia konsisten. Dia tahu kita anak-anaknya seringkali tidak konsisten, tetapi Dia konsisten. Dia akan tetap melakukan janjinya. Kedaulatannya tidak bisa dipengaruhi oleh situasi kondisi yang sedang terjadi. Mari kita menarik di dalam kehidupan kita hari-hari ini, saat-saat ini. Dengan adanya pandemik ini, semua banyak yang berubah. Yang tadinya tidak normal, sekarang kita anggap sebagai sesuatu yang normal. Makanya ada istilah new normal. Ya. Kalau dulu kita ketika bertemu dengan kenalan, dengan sanak famili, kita pasti akan bersalaman, kita berpelukan, cipika-cipiki. Tetapi sekarang kita mau ketemu, kita harus jaga jarak. Kita harus melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak biasa, tapi hari ini kita harus lakukan. Dan kemudian ini pun berdampak kepada apa? Kehidupan kita yang lain. Dunia usaha kelihatannya lesu, banyak prediksi mengatakan akan ada krisis, akan ada ini, akan ada itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama menaruh kepercayaan kita bukan kepada prediksi, tetapi mari kita menaruh kehidupan kita, rencana kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena apa? Karena Allah dapat mengerjakan segala sesuatu di luar prediksi. Allah dapat melakukan segala sesuatu di luar kemampuan kita. Apa yang kita tidak pernah pikir, Allah bisa lakukan. Asalkan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita tetap mempercayai kehidupan kita kepada Dia. Mari kita tetap untuk hidup berkenan kepada Dia. Karena ketika Allah membuat perjanjian kepada Abraham pada saat itu adalah perjanjian untuk kekekalan. Perjanjiannya kekal. Itu sebabnya kita bisa melihat di dalam, kalau kita perhatikan, kita baca di dalam Kejadian, Allah mengulang perjanjian kepada Abraham bukan hanya sekali, dua kali, tetapi lebih daripada itu.
menunjukkan bahwa Abraham pun untuk sampai kepada janji Allah tergenapi dalam dirinya, dia perlu berulang kali diingatkan oleh Allah. Dia perlu berulang kali diteguhkan. Karena apa? Kehidupan seringkali membuat dia, situasi kondisi yang dia alami membuat dia naik turun juga. Tetapi sampai pada akhirnya, ketika janji itu tergenapi, Allah dipermuliakan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hidup hari ini pasti akan ada persoalan. Kita hidup kemarin sudah melalui persoalan. Kita hidup hari ini ada persoalan. Kita hidup esok, kita pun akan menemui persoalan. Tetapi satu hal, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menaruh kepercayaan kita. Biarlah kehidupan kita menjadi percaya kepada rencana Allah, percaya kepada janji Allah, percaya bahwa kehidupan kita akan aman bersama Dia. Badai akan tetap kita rasakan, tetapi kita dapat melaluinya. Ada sebuah kesaksian yang begitu memberkati. Ada seorang anak, dia seorang anak laki-laki, dan dia bersekolah di sekolah yang cukup baik karena orang tuanya berharap anak ini menjadi anak yang cerdas. Ya. Anak laki-laki ini selalu mendapatkan nilai yang di bawah rata-rata terus. Ya. Sampai akhirnya orang tuanya dipanggil dan dikatakan kepada ibunya, dikatakan bahwa anakmu tidak bisa lagi sekolah di sini karena ini sekolah favorit. Ya. Ini sekolah favorit, sekolah ini mempunyai prestasi yang bagus. Jadi kalau anakmu sekolah di sini nanti berpengaruh kepada nama sekolah ini. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh ibunya daripada anak ini. Ibu ini memohon-mohon kepada kepala sekolah, tolong berikan kesempatan kepada anak saya supaya dia bisa sekolah di sini. Tolong, memohon-mohon. Tetapi kepala sekolah ini tetap dengan keputusannya. Anak ini harus keluar. Ketika peristiwa itu terjadi, Bapak Ibu, si anak hanya bisa diam dan dengan hati yang sedih, dengan penyesalan, dengan perasaan yang berkecamuk. Ya. Dia hanya bisa tertunduk lesu. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, ayah daripada anak ini berkata demikian, saya yakin anak saya bisa membawa nama sekolah ini menjadi baik. Wah, kepala sekolah, guru-guru yang ada di situ, termasuk anak ini pun serentak semua noleh ke papanya, melihat kepada bapaknya. Dan bapak ini berkata begini, anak saya punya satu kemampuan. Memang dia mematika dia tidak baik, tapi dia punya satu kelebihan di mana dia akan menjadi kebanggaan untuk banyak orang. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak ini tanya kepada bapaknya, "Pa, kenapa papa ngomong gitu? Aku udah berusaha, aku sudah berusaha sekuat tenagaku.
lebih baik aku berhenti sekolah. Aku bantu papa cari uang. Aku tidak sanggup sekolah. Tapi apa kata bapaknya? Engkau sanggup, engkau mampu. Engkau hanya butuh latihan. Dan sejak saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, anak itu dilatih, dia melatih dirinya, dia dimotivasi, dia merasakan bahwa papahnya dengan penuh kesetiaan memotivasi, mendampinginya. Beberapa tahun kemudian, anak ini kemudian menjadi kebanggaan untuk sekolah itu. Anak ini berprestasi bukan di dalam ilmu pasti, di dalam prestasi-prestasi seperti teman-temannya. Tetapi pada akhirnya anak ini menjadi kebanggaan. Kebanggaan banyak orang, kebanggaan papahnya, kebanggaan kepala sekolah. Dan kemudian dia berkata begini kepada papahnya. Dia datang kepada papahnya dan dia katakan begini. Terima kasih, papa sudah bantu aku. Dan apa yang dikatakan oleh papahnya kepada anak ini? Dikatakan seperti ini. Nak, selama ini kamu terlalu mendengar apa kata orang tentang dirimu, sehingga kamu lupa kemampuan. Artinya, memang dari cerita ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pun kehidupan kita, bukan? Seringkali kita terlalu fokus, terlalu mendengar, terlalu dipengaruhi oleh situasi kondisi yang kita hadapi, sehingga kita lupa bahwa ada rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dan ketika rencana Allah ada di dalam kehidupan kita, sekalipun situasinya mustahil, kondisi kita tidak mendukung, tetapi saya mau mengatakan ini. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita, menaruh segala kegelisahan hati kita kepada Dia, Dia akan bertindak, Dia akan melakukan, Dia akan tetap menggenapi apa yang Dia sudah rencanakan dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan, saya tidak tahu pergumulan setiap Bapak Ibu di rumah masing-masing. Mungkin saat ini bergumul dengan situasi kondisi usaha, atau anak-anak yang mau masuk tahun ajaran baru dengan biaya yang cukup tinggi, dan mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ataupun engkau bergumul dengan kehidupan imanmu yang jatuh bangun. Mari kita kembali menaruh kehidupan kita kepada Allah. Mari kita kembali berkata, Tuhan, ini aku. Di tengah segala situasi kondisi yang membuat aku jatuh bangun, tolong aku untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Untuk tetap mempercayai janji-janji Tuhan. Untuk tetap mengandalkan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, Tuhan kita bukan Tuhan yang tuli, bukan Tuhan yang buta, tapi Dia merasakan apa yang kita rasa dan Dia akan menjawab. Kalau dalam beberapa hari ini Tuhan menjawab semua apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya secara pribadi, Tuhan pun sanggup menjawab Bapak Ibu Saudara sekalian. Masa depanmu yang engkau belum bisa bayangkan, Allah yang pegang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada kesangsian, ada keraguan, cepat-cepat singkirkan itu dan kembali mengingat akan janjinya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak hanyut
dengan situasi saat ini. Tapi kita tetap dapat berdiri, berjalan di dalam rencana Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan, ketika Abraham dipanggil, Allah persiapkan. Ketika Allah memanggil Abraham, Allah menyediakan rencananya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita dipanggil untuk menjadi anak-anaknya, maka ada rencana Allah di dalam kehidupan setiap kita. Dan rencananya tidak pernah gagal, karena Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih melalui kebenaran tentang Abraham dan Sarai. Perjalanan hidup hamba-hambamu ini mengingatkan kehidupan kami, yang kadang juga jatuh bangun karena situasi kondisi kehidupan. Namun kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah gagal di dalam segala rancangan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus juga berdoa, tolong kami, mampukan kami untuk menaruh segala beban pergumulan kami, masa depan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan mempercayai akan janji-janji-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan tolong pulihkan akan keberadaan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa Sorgawi untuk kondisi bangsa kami yang semakin hari semakin membaik daripada pandemi ini Tuhan, di mana kasus-kasus baru semakin menurun. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan Yesus tolong agar bangsa kami boleh melalui masa-masa pandemi ini di dalam pertolongan tangan kasih Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa kami, berkati ya Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri sampai kepada aparat yang ada di lingkungan kami. Berkati mereka. Berkati TNI Polri di dalam menjaga stabilitas nasional bangsa kami. Berkati ya Bapak untuk setiap keberadaan dunia usaha saat ini, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati. Berkati untuk setiap para tenaga medis yang bekerja merawat mereka-mereka yang sakit. Berkati ya Bapa Sorgawi. Berkati akan kehidupan jemaat Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang kembali melakukan ibadah di dalam kondisi new normal. Tuhan tolong. Biarlah itu pun boleh kami rasakan. Kami boleh kembali beribadah bertatap muka. Tuhan Yesus, tolong kami, untuk kami jemaat-Mu di tempat ini, menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang setia militan di dalam iman. Kami berdoa berkati kehidupan rumah tangga setiap anak-anak-Mu, berkati usaha pekerjaan daripada setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami Tuhan, yang dalam minggu-minggu ini mereka berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun di dalam bertambahnya usia. Biarlah Tuhan memberkati akan kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk kelahiran daripada anggota keluarga baru di dalam keluarga Sihombing. Kiranya Tuhan memberkati tumbuh kembang daripada anak yang baru lahir ini Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan kita dapat diantarkan ke gereja melalui amplop persembahan atau juga dapat ditransfer melalui rekening yang tertera pada layar. Nats persembahan kita diambil dari Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya,
Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberikan kelimpahan. Siapa memberikan minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah sampai kepada kami. Biarlah kiranya firman-Mu itu dapat hidup di dalam kami Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya ya Bapa, Engkau berikan setiap berkat yang melimpah Tuhan kepada tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberikan. Terima kasih ya Bapa, kami mau memberikan persembahan kami dengan sukacita dan tidak dengan bersungut-sungut. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian, bawalah persembahan-Mu ke dalam rumah Tuhan. Bawalah persembahan-Mu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkati-Mu di dalam pekerjaan dan setiap usaha-Mu. Di dalam pekerjaan dan setiap usaha-Mu. Kita nyanyikan kembali, bawalah persembahan-Mu. Bawalah persembahan-Mu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkati-Mu di dalam pekerjaan dan setiap usaha-Mu. Di dalam pekerjaan dan setiap usaha-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami, doksologi dan berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Maria Magdalena. Lalu kita bernyanyi amin, amin, amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita terus menyerahkan kehidupan kita dan kita meyakini bahwa apa yang Tuhan sudah tentukan di dalam kehidupan kita tidak ada yang batal. Dan kita meyakini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Biarlah kita tidak hanya terfokus kepada situasi, kondisi kehidupan kita, tapi mari kita melihat kebesaran Allah yang kita miliki.
Arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, pertolongan daripada anaknya Yesus Kristus, serta penghiburan daripada Roh Kudus menyertaimu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita terus berdoa supaya kita bisa beribadah kembali dengan tatap muka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.